Tom Lembong, Anies Baswedan, dan Quadvat Management. Kenapa panik saat Indonesia ingin mandiri? Kalau negara ingin mandiri, kenapa justru elit pro-barat terlihat paling gelisah? Blok Barat tidak selalu datang dengan tank, mereka datang dengan narasi, pasar bebas, kapitalisme global, dan jargon investor trust yang selalu dipakai untuk menekan negara yang ingin mandiri. Ini pola lama yang terus diulang dengan wajah baru. Tom Lembong bukan aktor netral dalam pertarungan ini. Latar belakangnya adalah kapitalisme global murni, bank investasi internasional, private equity, dan Quadvat Management, perusahaan berbasis Singapura yang hidup dari logika modal asing dan pasar terbuka. Quadvat Management bukan sekedar perusahaan investasi, ia adalah representasi kepentingan kapitalisme global, tempat keuntungan lahir dari deregulasi, minim kontrol negara, dan fleksibilitas modal lintas negara, kebalikan dari agenda Prabowo untuk kemandirian nasional. Ketika hakim menyebut Tom Lembong lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibanding sistem ekonomi Pancasila, itu bukan sekedar kritik hukum, itu sinyal benturan ideologi yang nyata antara negara dan pasar global versi Barat. Masalahnya bukan berhenti di Tom Lembong. Publik juga melihat irisan yang jelas dengan lingkar Anies Baswedan, termasuk keterlibatan profesional adik Anies Baswedan, Abdillah Baswedan, dalam ekosistem Quadvat Management. Ini petunjuk kesamaan arah dan cara pandang. Anies Baswedan sendiri konsisten membawa bahasa yang sangat disukai blok Barat, good governance versi donor global, demokrasi prosedural, dan meritokrasi pasar, narasi yang sering dipakai untuk menekan negara berkembang yang ingin keluar dari ketergantungan pada blok Barat. Sejarah mencatat, negara yang berseberangan dengan kepentingan blok Barat jarang dibiarkan tenang. Irak, Libya, Suriah, Venezuela, Mesir, semua mengalami delegitimasi, sanksi, konflik atau intervensi dengan dalih demokrasi dan stabilitas. Apakah Indonesia sama dengan negara-negara itu? Polanya selalu sama. Ketika negara ingin mandiri, suara yang paling keras justru datang dari mereka yang kehilangan privilege dalam sistem kapitalisme global. Maka ketika pemerintahan Prabowo mendorong hilirisasi, kontrol negara, dan kemandirian pangan dan energi, sebagian elit lama terlihat tidak lagi bicara sebagai warga negara, tetapi sebagai juru bicara bagi kepentingan pasar global versi Barat. Inilah mengapa kritik yang muncul dari lingkaran Tom Lembong dan Anies Baswedan sering terasa tidak netral, karena tujuannya bukan untuk rakyat, tapi hilangnya dominasi kapitalisme global di Indonesia. Publik perlu jujur, tidak semua kritik adalah perjuangan rakyat. Sebagian kritik adalah resistensi elit pro-barat yang merasa dirugikan ketika negara berhenti tunduk pada pasar global. Ini bukan soal membungkam kritik, ini soal membuka kedok. Siapa yang benar-benar memperjuangkan Indonesia, dan siapa yang sebenarnya sedang berjuang mempertahankan sistem kapitalisme blok Barat yang selama ini mereka nikmati. Kalau kamu percaya Indonesia harus mandiri dan berdaulat, jangan telan mentah-mentah narasi elit global. Diskusi di komentar, kita mau mandiri atau tunduk pada pasar global?